Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Azhar Fauzan Nugroho. Di sini saya akan menampilkan tentang hasil kerja saya, yaitu tentang komunikasi data tugas PPT materi 3. Nah, langsung saja. Nah, pertama-tama saya perkenalkan diri saya dulu lagi terlebih dahulu, yaitu nama saya Azhar Fauzan Nugroho dengan NIM 202031067 kelas B dengan dosen mata kuliah Bapak Max Teja Aji Cipta Eskom Mkom. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Comdat 2 lapisan TCP/IP. Nah, materinya yaitu tentang model Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, topik yang akan dibahas itu tentang lapisan aplikasi dan lapisan transport. Nah, tujuannya itu mengetahui dan mampu memahami tentang dua lapisan yang dijelaskan, yaitu lapisan aplikasi dan lapisan network. Maksud saya transport. Ini salah, transport. Nah, yang pertama TCP/IP, lapisan aplikasi. Nah, apa itu lapisan aplikasi? Fungsi application layer hanya menyediakan layanan terhadap aplikasi kan, yang berjalan di komputer. Ingat, hanya layanan, bukan aplikasinya. Misalnya application protocol FTP adalah FileZilla, atau application protocol HTTP adalah web browser yang paling kita kenal saat ini. Meskipun faktanya browser tidak hanya bisa dilakukan dengan aplikasi seperti itu, bisa juga dengan terminal misalnya di Linux. Nah, itu tugas application layer di sini. Nah, adalah untuk mendefinisikan bagaimana sebuah browser bisa mengambil konten dari sebuah web server hingga akhirnya tampil di web browser. Nah, itulah arti dari application layer atau lapisan aplikasi. Nah, di sini ada proses komunikasi HTTP secara umum. Bisa kita bayangkan seorang membuka web browser dengan mengakses suatu web. Proses sederhananya kira-kira akan terlihat seperti gambar di sini. Nah, seseorang mengakses suatu web ke web server. Nah, web browser ke suatu web. Nah, misalnya saat kamu membuka situs ini, kamu akan mendapatkan laman dari http config.net. Ini contohnya, yaitu ini tuh merupakan homepage-nya. Nah, mengenai HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure, merupakan versi secure dari HTTP karena menggunakan SSL atau Secure Socket Layer. Kadang disebut juga dengan SHTTP atau SHTTP juga. Nah, tujuannya agar komunikasi terjadi dengan aman karena data yang terkirim akan terenkripsi. Enkripsi ini penting karena pada situs jual beli di mana pengguna menginputkan data konfidensial seperti kredit card. Konfidensial itu seperti data-data yang berkaitan dengan informasi pribadi. Lanjut kita ke mekanisme HTTP-nya. Sebelumnya yang tadi itu contoh yang paling sederhana atau bisa kita sebut dengan basic logic proses HTTP. Secara teknis tidak seperti itu. Di pertengahan 1990, Berners-Lee menciptakan HTTP web browser dan web server. HTTP di sini memberikan kemampuan ke web browser untuk meminta isi konten dari web server. Begitu juga dengan web server, dengan HTTP dia bisa memberikan isi konten yang diminta oleh si kliennya itu. Nah, lalu ada proses HTTP Berners-Lee itu sendiri. Nah, itu adalah protokol yang menggunakan header untuk menyimpan informasi. Dari mekanisme HTTP di atas, kita bisa melihat 3 proses yang terjadi saat klien merequest laman web dari server. Contohnya, kita get header, anggap klien mengakses HTTPS atau link ini, berarti server akan mengirimkan homepage-nya, yaitu begitu juga jika mengakses URL spesifiknya. Nah, lalu kita get reply. Server menanggapi header dari klien dan membalasnya terlebih dahulu dengan
HTTP header langsung akan keluar oke, dilanjutkan dengan mengirimkan sebagian isi home. Ini jika berhasil, maka headernya akan bernilai 200, dalam kutip 200. Selain itu misalnya kalau dalam kutip 404 yang kita kenal dengan not found. Ini biasanya terjadi error 404 not found itu. Lalu di HTTP data, karena komunikasi sudah terinisialisasi, maka server tetap lanjut mengirim isi konten home HTML lebih efektif daripada mengirimkan header berulang-ulang. Jika kita melihat proses dari application layer, maka sekilas prosesnya selesai dan sederhana, padahal ada sekian proses lagi yang terjadi, yaitu di layer-layer bawahnya. Nah, ini ada berikut contoh mekanisme HTTP: get request, get reply, dan HTTP data. Nah, ini header, data, dan reply-nya. Lanjut kita ke TCP/IP lapisan transport. Nah, apa itu lapisan transport? Transport layer di TCP/IP disebut juga dengan host to host, atau fungsinya untuk membangun koneksi antar host, misal antara komputer satu dengan yang lain, klien dengan server. Ada banyak protokol yang berada di transport layer, tapi yang paling kita kenal secara umum yaitu TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. Kembali ke proses HTTP di atas, kita mengakses situs web tentunya menginginkan data yang reliable atau yang fakta atau realistis. Reliable itu seperti apa maksudnya? Faktanya pengiriman data dari suatu komputer ke komputer lain itu prosesnya cukup kompleks dan banyak prosedurnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan data gagal terkirim. Itu kita ke Transmission Control Protocol. Di sini kita setuju bahwa komunikasi HTTP di atas berjalan dengan menggunakan TCP, yaitu Transmission Control Protocol. Artinya HTTP membutuhkan jaminan agar data-data bisa dikirim secara sempurna. Ketika data ada yang gagal terkirim, si penerima harus sadar bahwa hal itu terjadi dan meminta pengiriman ulang. Caranya seperti ini: TCP memecah data tersebut dalam kurung segmen, lalu mengirimkannya berdasarkan sequence number dalam kurung SEK. Lalu TCP juga memiliki banyak fungsinya, tapi fokus kita hanya pada satu fungsi utama yang paling dikenal, yaitu TCP Error Recovery. Lanjut. Nah, di sini ada TCP prosesnya, proses dari TCP itu sendiri. Seperti ini prosesnya, yaitu yang pertama, server sedang mengirim segmen dengan beberapa sequence number klien. Namun pada sequence 2, segmen gagal terkirim. Setelah klien menerima semua data, ternyata ada yang lost. Maka klien mengirim server untuk mengirimkan kembali segmen yang lost pada seg 2. Nah, ini gambarnya. Ini ada yang lost dan data yang terkirim dari segmen beberapa sequence ke number klien. Begitulah proses TCP Error Recovery. Ada hal lain yang terjadi sebelum pada prosesnya, yaitu pembentukan koneksi. Nah, lanjut kita ke User Datagram Protocol. Saat kita menelpon, ada hal yang biasa kalau suara kita tidak sampai ke lawan bicara karena gangguan koneksi seperti sinyal lah, atau kuota lah, atau yang lainnya. Bisa juga dalam ada kecelakaan di mana menyebabkan tiang listrik jatuh. Bayangkan jika beberapa detik kemudian suara tersebut sampai ke lawan bicara. Tentunya ini sangat mengganggu untuk komunikasi sehari-hari. Jadi ada pertimbangan kenapa menggunakan UDP dibanding TCP, User Datagram Protocol, daripada Transmission Control Protocol. Itu butuh komunikasi yang cepat, tidak perlu membentuk koneksi terlebih dahulu, tidak butuh error recovery. Nah, ini pertimbangan untuk kenapa lebih menggunakan UDP daripada TCP. Nah, semua di atas adalah kebalikan kriteria TCP.
Lalu kita kembali ke studi kasus. Apa yang sebenarnya terjadi ketika klien menginputkan alamat URL atau link di browser? Apakah langsung terjadi di koneksi TCP? Lalu pengiriman data HTTP? Jawabannya itu tidak. Ternyata masih ada satu proses lagi. URL yang diinput misalnya http://config.net, ini adalah domain. Komputer tidak bisa mengenali nama ini, maka untuk mengenalinya dibutuhkan DNS atau Domain Name System. Nah, di sini ada UDP, proses UDP, yaitu User Datagram Protocol prosesnya. Nah, domain name, nah ini gambarnya ya, dari User Datagram Protocol, DNS request ke DNS server, DNS reply ke web browser. Domain name system adalah sebuah protokol yang digunakan untuk menerjemahkan alamat domain. Contoh, config.net menjadi alamat IP. Nah, lalu DNS server sudah dimiliki sejumlah daftar domain-domain beserta alamat IP-nya. Jika suatu saat ada yang menanyakan, maka dia tinggal mengirimkan dan tanpa ada proses untuk memastikan pesan tersebut diterima oleh klien. Juga tidak ada pembentukan koneksi sebelum data tersebut dikirimkan. Nah, setelah alamat IP-nya diketahui oleh klien, maka klien melakukan request koneksi ke IP tersebut. Jadi pada proses-proses yang telah saya jelaskan di atas, komunikasinya tidak lagi diarahkan ke alamat domain, melainkan langsung ke alamat IP-nya. Rangkuman alurnya yaitu input URL terlebih dahulu, lalu menanyakan alamat IP dari sebuah domain, kemudian melakukan request koneksi ke IP yang sudah didapat, lalu melakukan pengiriman data. Nah, alamat IP inilah yang akan kita bahas pada network layer 2. Tapi saya akan menjelaskannya sampai sini saja dulu. Nah, dua lapisan yang saya akan bahas. Nah, note, VoIP tidak sepenuhnya UDP, tapi juga menggunakan RTP untuk sekuensi. DNS juga membutuhkan TCP apabila besar data melebihi tampungan UDP. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan yang saya miliki. Kurang lebihnya bisa tulis di komentar. Saya Azhar Fauzan Nugroho, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You bout it, yeah. Don't act like you are doing a favor, but honestly I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm bout it, if you bout it, yeah. My head has been spinning, I might need a minute. I've been dying to kick it, so just come with me.